Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus sholihat. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, karena rahmatnya kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas untuk melakukan amal solih dan kebaikan yang lainnya. Sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ilmu tentang the dichotomy of control atau memahami peta kendali. Ini salah satu materi yang saya dapatkan di Inner Game Live Academy yang diampu oleh Coach Sani Abikem. Kawan-kawan yang dikasihi Allah, sebetulnya apa sih the dichotomy of control itu? Dichotomy of control atau dikotomi kendali adalah tentang sebuah kesadaran, sebuah kefahaman bahwa dalam hidup kita ada sesuatu yang memang dalam kendali kita dan ada sesuatu yang di luar kendali kita. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, pernahkah kita mengalami kecewa, sedih? Pernah teman-teman? Oke. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah, mengapa sih peta kendali itu penting? Ternyata banyak orang yang menderita, banyak orang yang susah hidupnya, sempit dadanya, enggak karu-karuan batinnya. Ternyata akar yang paling mendasar karena tidak memahami peta kendalinya. Kenapa banyak orang yang stres? Kenapa banyak orang luka hatinya nggak sembuh-sembuh, sedih terlalu dalam, cemas berlebihan, kecewa tidak selesai-selesai? Ternyata terlalu fokus pada apa-apa yang di luar kendalinya. Yuk kawan-kawan, kita main game. Oke, kawan-kawan, kita kelompokkan ya. Apa yang saya sebutkan itu masuk ke dalam kendali atau di luar kendali. Yang pertama, cuaca. Termasuk di dalam kendali atau di luar kendali? Ya, betul. Di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Yang pertama, sedia payung, pakai jas hujan, memperkirakan cuaca. Meskipun kalau misalkan kita habis nyuci tuh, ternyata hujan. Nah, apa yang kita ucapkan? Bagaimana perasaan kita? Andaikan mulut itu mau mengutuk seperti apapun, apakah hujan akan berhenti dengan ucapan kita? Tidak. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan yang pertama mungkin adalah berdoa. Karena waktu hujan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang kedua, mungkin kita bisa istirahat karena mungkin capek kita sudah mencuci. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, omongan orang, sikap orang, apa kata orang, itu di luar kendali atau di luar kendali kawan-kawan? Oke, itu di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Yang pertama mungkin bagaimana sih kita merespon itu, meresponnya bagaimana? Yang kedua, berusaha menjelaskan. Mungkin kita pernah tidak sependapat ya atau salah paham dengan orang, maka kita bisa menjelaskannya. Mungkin kalau salah paham itu kita juga bisa klarifikasinya ya kawan-kawan. Kita tidak bisa memaksakan orang lain itu harus senang kepada kita, harus setuju sama kita semuanya. Inna ridonas khoyatun latudrok, bahwa sesungguhnya berusaha membuat orang senang itu adalah mustahil. Berharap semua orang suka sama kita itu adalah hal yang mustahil. Seperti kisah Nazaruddin Hoxha, itu adalah humoris dari Turki. Hoxha dan anaknya itu berjalan suatu desa. Ya, yang pertama ketika Hoxha berjalan itu anaknya naik keledai. Nah, memang apa perkataan orang? Jadi Hoxha sama anaknya sama keledai kecil itu berjalan. Ketika anaknya naik keledai, kemudian Hoxha berjalan, apa yang dibilangin orang? Apa kata orang? Memang anak nggak punya adab, masa bapaknya yang suruh jalan sendiri. Nah, begitu kawan-kawan. Jadi itu diomongin lagi, dijulitin lagi. Kemudian Hoxha mendengar, akhirnya anaknya turun.
Kemudian sekarang gantian, bapaknya yang di atas, anaknya yang di bawah. Diomongin lagi teman-teman, dijulitin lagi. Apa yang mereka katakan? Dasar bapak enggak punya perasaan, tega-teganya masa anaknya disuruh jalan, bapaknya enak-enakan di atas. Kemudian Hoja mendengar lagi, ternyata bapaknya bilang sama anaknya, kita salah lagi nak. Oke, Hoja mendengar. Nah akhirnya Hoja ngajak anaknya naik. Akhirnya mereka berdua naik. Apa yang diomongin sama orang-orang? Dia dijulitin lagi. Apa yang mereka omongkan? Itu bapak sama anak sama aja, nggak punya kepri kebinatangan. Masa keledai kecil begitu dinaiki berdua? Kemudian Hoja dengar lagi, kita salah lagi nak. Akhirnya bapak sama anaknya itu turun. Ternyata dijulitin lagi tuh sama orang. Dasar nggak punya otak, bodoh, masa keledainya dituntun tanpa memberi manfaat. Apa fungsi keledai? Nah ternyata dari 4 kejadian itu, karena Hoja itu mendengarkan kata orang, akhirnya Hoja pun berbicara pada anaknya, lihatlah, kapan kita lepas dari lidah orang lain. Betapa lelahnya kawan-kawan kalau kita meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Kata ulama, seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak sudi mencari perhatian siapapun kecuali perhatian Allah. Cukup penilaian Allah saja. Itu teman-teman. Jadi kita jangan sampai ya kita capek apa omongan orang kita dengarkan terus, kita pikirkan terus ya kawan-kawan, karena itu adalah di luar kendali kita. Oke, yang ketiga, sikap anak, sikap pasangan, sikap orang yang kita cintai. Itu di luar atau di dalam kendali kita kawan-kawan? Ya, betul. Itu adalah di luar kendali kita. Dalam konteks anak, apa yang dalam kendali kita? Yang pertama adalah kita mengubah diri dulu. Sebagai orang tua kita mengubah diri, mensolihkan diri, bertobat sama Allah. Kalau orang tua kita masih ada, kita minta maaf sama orang tua kita, memberi pendidikan terbaik anak kita, belajar berkomunikasi dengan baik, memberikan cinta tanpa syarat, luangkan waktu bersamanya, dan jangan malu untuk meminta maaf kepada anak kita. Kemudian dengan pasangan kita bagaimana kawan-kawan? Itu di luar kendali atau di dalam kendali? Betul, itu di luar kendali. Tapi kebanyakan kita itu sakit hati karena apa? Karena ingin mengendalikan suami kita. Apa yang bisa kita kendalikan sebetulnya? Yang pertama, berdamai dulu bahwa itu di luar kendali kita. Yang berikutnya, berdoa pada Allah, memberikan layanan terbaik, akhlak terbaik, melihat sisi baik suami kita, pasangan kita, senyum, berkata baik, dan berkomunikasi dengan baik. Oke kawan-kawan, yang berikutnya adalah kesehatan atau umur. Itu di luar kendali atau di dalam kendali? Oke, betul. Itu di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Yaitu dengan menjaga kesehatan, olahraga, makan yang halal, dan yang thayyib. Misalkan ada seperti ini kawan-kawan, ada orang yang sangat menjaga kesehatan, gaya hidupnya sehat banget, makannya dijaga, tidak merokok, tapi meninggalnya cepat. Ada orang yang hidupnya sembarangan, maksudnya makannya sembarangan, tidak dijaga, nggak pernah dipantang, tidak pernah olahraga, merokok, malah umurnya panjang. Kawan-kawan mau pilih yang mana? Oke kawan-kawan, itu tidak bisa jadi patokan ya. Kita tidak bisa dibuat kesimpulan ya bahwa semua yang kita lakukan, yang kita usahakan itu yang akan dihisab. Tentang masalah umur, mati, itu adalah urusan Allah. Yang akan dihisab oleh Allah itu adalah usaha kita. Kemudian yang berikutnya adalah masa lalu. Itu di luar kendali atau di dalam kendali kita kawan-kawan? Ya, di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan? Apa yang di dalam kendali kita? Yaitu apa yang bisa kita perbaiki hari ini? Apa hikmahnya?
kejadian lalu itu apa hikmahnya. Kalaupun itu kesalahan, kita salah, kita minta ampun pada Allah, tobat, ambil pelajaran di dalamnya. Kemudian kita membaca qadarullah wa masya'a fa'al. Sesuatu ini sudah jadi takdir Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Dan hati-hati kawan-kawan, hati-hati dengan kata seandainya saja, coba kalau, ya, urusan yang kecil saja kita tidak boleh, apalagi yang besar. Contoh nih, kawan-kawan mau belok ke kanan mengendarai kendaraan, kita sudah belok ke kanan, tiba-tiba belok ke kanan kita macet. Nah, kita bilang seandainya saja belok ke kiri pasti nggak macet. Nah, itu kita nggak boleh, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya udah belok aja tanpa bilang seandainya saja belok ke kiri, gitu ya. Mungkin lain kali kita ambil hikmahnya, oh kalau jam segini jangan lewat sini, mungkin macet, gitu ya. Dalam hal yang kecil aja kita tidak boleh, apalagi dalam hal yang besar. Andaikan itu urusan berat, menurut kita berat, semoga menjadi amal soleh untuk kita dan mengukurkan dosa-dosa kita. Dari Abu Yahya Su'aib, Rasulullah bersabda, ajabali amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya menakjubkan keadaan seorang mukmin, segala keadaan yang dialaminya baik baginya. Apabila dia mendapat kebaikan, dia bersyukur, dan hal ini merupakan kebaikan baginya. Dan apabila dia tertimpa keburukan, dia bersabar, dan hal ini merupakan kebaikan baginya. Betapa indahnya orang yang mukmin, keajaiban orang mukmin. Ketika dia mendapat kebaikan, tetap bersyukur. Dia mendapatkan keburukan, dia tetap bersabar, ridho dengan ketetapan Allah, karena itu merupakan kebaikan baginya. Baik kawan-kawan, yang keenam, masa depan. Itu dalam kendali atau di luar kendali? Ya betul, itu di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita apa? Merencanakan sedetail mungkin, tawakal kepada Allah. Tahun ini kita mau lakuin apa, gitu kan ya? Merencanakan yang terbaik. Hasil akhir itu adalah hak prerogatif Allah. Mungkin menurut Allah itu baik, belum tentu menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Tetapi menurut Allah pasti baik buat kita. Hasil adalah hak prerogatif Allah. Ketika orang yang beriman, ketika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Kalau dia mendapatkan kesusahan, dia akan bersabar. Oke kawan-kawan semua, ada 5 keyakinan orang yang beriman. Yang pertama, semua terjadi atas izin Allah. Semua baik dari Allah. Dan semua sudah terukur. Allah sudah tahu kemampuan kita. Semua bisa menjadi pahala berhadiah surga. Ketika kepahitan itu kita rasakan, insya Allah bisa menghapus dosa dan menjadi hadiahnya adalah surga. Oke kawan-kawan, ini dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang ada di luar kita itu adalah Allah sudah atur kita. Istirahatkan jiwamu, lenturkan hatimu untuk menerima apa yang sudah dalam pengaturan. Apa saja yang sudah diatur oleh Allah selainmu, maka kamu janganlah mengaturnya untuk dirimu. Oke kawan-kawan. Kemudian apa yang ada di dalam kendali kita? Yaitu pikiran, perasaan, ucapan, perilaku. Itu semua dalam kendali kita. Dan itu akan dihisab oleh Allah. Kita bebas kok melihat respon kita, ya. Itu dalam kendali kita. Di dalam surah Ar-Ra'd, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tugas manusia hanya mengubah apa yang bisa kita kendalikan. Mengubah pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita. Kita terus bergerak, berjuang, berikhtiar. Dan jika berhasil, kita mengucapkan hadza min fadli rabbi.
semua ini atas pertolongan Allah. Semua adalah kuasanya Allah. Dan Allah akan mengubah nasib kita, bukan kita yang mengubah nasib kita sendiri. Oke kawan-kawan, di layar kita lihat yang di dalam kendali dan di luar kendali. Ini saya pertegas lagi kawan-kawan. Yang di dalam kendali, yang di luar kendali itu adalah situasi. Situasi itu ada kejadian, keadaan yang tadi kita bahas. Apa respon kita? Ternyata kita mempunyai kebebasan. Kita dikasih Allah itu kebebasan dan kemampuan untuk memilih, yang disebut dengan ikhtiar, dari kata ikhtaru yahtaru, yaitu memilih, dari kata khoir. Jadi ikhtiar itu adalah memilih yang terbaik. Memilih apa? Memilih pikiran kita, memilih perasaan kita, dan memilih tindakan kita. Oke kawan-kawan, ternyata ini yang akan dihisap oleh Allah, yang dalam kendali kita. Ketika kita itu mempunyai niat baik, itu akan dihisap oleh Allah dengan pahala. Tetapi ketika kita ada niatan yang jelek, itu belum dihisap. Niatan jelek itu akan dihisap ketika sudah dilakukan. Nah kawan-kawan, betapa maha besarnya Allah, sayangnya Allah kan. Oke kawan-kawan, ternyata kawan-kawan, walaupun kita dikasih kebebasan, meskipun kita dikasih kebebasan, kita berikhtiar adalah memilih pilihan yang terbaik. Kita juga di antara pikiran, misalnya gini kawan-kawan, pikiran akan mempengaruhi perasaan. Nah, di dalam perasaan itu kita ada yang namanya azam. Azam itu adalah bertekad. Nah, di antara azam, sebelum beramal, sebelum ada tindakan, itu ternyata kita juga diajarkan untuk berserah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Jadi, sebelum kita melakukan tindakan, itu ternyata kita diajarkan untuk berserah. Kemudian kita tawakal lagi setelah kita ada pikiran, kemudian mempengaruhi perasaan, kemudian kita melakukan tindakan, kita bertawakal lagi. Kita melakukan sesuatu, kita bertawakal lagi. Bertawakal menyerahkan semua urusan itu pada Allah. Dan hasilnya itu kembali lagi ke bagan sebelah kanan, kembali lagi ke di luar kendali kita. Jadi situasi dan hasil itu adalah di luar kendali kita. Oke kawan-kawan, ternyata ketika ada sesuatu hal, kejadian, kita bebas memilih. Pilihan kita respon dengan baik, dengan berikhtiar. Kemudian kita melakukan tindakan yang baik, memilih perasaan yang baik, tindakan yang baik. Kita bertawakal kepada Allah, hasil kita serahkan kepada Allah, dan kita bingkai dalam taslim. Dari sini kita belajar di setiap pos kehidupan kita diajari untuk bertawakal, dan yang membingkai semua itu adalah taslim, menyerah diri secara total atau surrender. Oke kawan-kawan, saya perjelas lagi di bagian sekarang ini adalah apa sih yang ada di luar kendali dan di dalam kendali. Tadi kan situasi dan hasil ya. Ternyata saya pertegas lagi di sini, yang di luar kendali itu adalah qada dan qadar. Di mana qadar itu bersifat umum dan qada itu bersifat khusus, dan semua tidak dihisap. Dan ternyata di luar kendali itu tidak ada hisapnya kawan-kawan. Yang ada dalam kendali apa tadi? Free will, bebas memilih. Ketika pilihan kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita mengambil respon sesuai dengan syariat, maka kita mendapat pahala. Jika tidak sesuai dengan syariat, maka kita akan mendapatkan dosa. Oke kawan-kawan, ada pertanyaan nih. Yang pertama nih, termasuk qada dan qadar atau free will, atau bebas kita memilih. Tadi ya, bebas memilih perasaan, pikiran, dan tindakan kita. Coba yang pertama,
saya dilahirkan sebagai perempuan, itu termasuk qadha ya, karena itu khusus karena ada laki-laki. Wajah saya seperti ini, misalkan hidung saya mancung, kemudian mata seperti ini, itu juga qadha, khusus karena ada yang mancung, ada yang tidak mancung gitu ya. Tetapi ketika kita dikasih wajah seperti ini, kita kepingin yang lebih baik lagi dengan persepsi kita, mungkin ada orang yang mengubah wajahnya, itu termasuk qadha qadar atau free will ya. Itu yang akan dihisab oleh Allah. Kenapa? Itu kita memilih, sudah dikasih kayak gini, tetapi kita memilih merubah, kita merubahnya sendiri, itu nanti yang akan dihisab. Berikutnya adalah contoh suatu kasus. Misalkan ini ada kasus bunuh diri. Mengapa bunuh diri? Mungkin karena ditipu orang sehingga menyebabkan dia kondisi finansialnya hancur, ditinggal istrinya sehingga hatinya sangat sedih. Nah, dalam hal ini kawan-kawan, ditipu, ditinggal itu termasuk qadha. Karena ditipu ditinggal itu di luar kendali kita, yaitu perasaan kita, di luar kendali kita, dan itu tidak akan dihisab. Kemudian hati yang sakit dan hati yang pedih itu qadar. Qadar itu pasti ya, pasti, artinya kalau ditinggal, ditipu kan pasti sedih lah ya, orang itu sedih ya, perih gitu ya. Itu adalah qadar dan itu tidak akan dihisab. Kemudian kita bebas memilih perasaan, apakah mendekat kepada Allah ataukah bunuh diri. Nah, ternyata kalau orang itu memilih bunuh diri, itu termasuk free will karena itu pilihan kita, maka dia akan dihisab oleh Allah. Nah, tetapi kalau dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu juga dihisab sama Allah ya. Nah, ketika dia memilih bunuh diri, gantung diri, misalkan lehernya patah, itu qadha, itu di luar kita, itu udah ketetapan Allah, dan dia mati, itu juga ketetapan Allah, itu di luar kendali kita dan tidak akan dihisab. Oke kawan-kawan, hal yang penting, apa yang pernah membuat Anda merasa sempit dadanya, kita merasa sempit dadanya? Kecewakah? Sedihkah? Sakit hati atau cemas? Oke kawan-kawan, ternyata kita sedih itu karena kita dibenci, dizalimi orang selama bertahun-tahun oleh orang terdekat kita, mungkin keluarga, mungkin pasangan, atau mungkin kita merasa sedih karena kita diabaikan, disakiti, dibohongi seseorang berkali-kali. Kemudian apalagi kawan-kawan, kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, kegagalan masa lalu mungkin, ketulusan dibayar dengan pengkhianatan, kita kecewa, kita sedih. Yang membuat kita kecewa kita itu kan orang lain, kita disakiti, dikhianati ya. Kemudian saya sangat sedih karena saya ditipu oleh sahabat terdekat dan membuat saya harus menanggung hutang hari ini. Ketika ada kata-kata dengan huruf atau dengan awalan D, itu adalah tidak akan dihisab karena itu di luar kendali kita ya. Tetapi kalau kita menyakiti, membenci, itu kita akan dihisab karena kita sebagai pelaku, kita melakukannya. Tetapi kalau disakiti kan itu di luar kendali kita, orang lain ya kawan-kawan. Jadi ini ada suatu dari kelas Coach Sony, ada sebuah doa ketika kita sedih, kita mohon sama Allah, kita curhat sama Allah, ini sebagai penguat kita. Ya Allah, apapun yang di luar kendaliku, apapun yang tidak dapat aku ubah, apapun yang aku alami, apapun yang aku dapatkan, lapangkan hatiku, tenangkan jiwaku, damaikan pikiranku. Untuk apa-apa yang bisa aku ubah, karuniakan kepadaku keberanian untuk melangkah, pertolongan dan ridhomu.
Oke teman-teman, kawan-kawan, ini ada latihan untuk memilih tindakan. Ini contoh yang diberikan oleh Coach Sony. Beliau pernah merasa takut, cemas ditinggal wafat oleh orang tuanya. Apa yang dalam kendali kita? Kita bisa mengunjungi lebih sering, menjaga agar jangan sampai ada hal-hal yang menyakiti, menikmati saat-saat bersamanya, mendokumentasikan foto atau video atau hal-hal yang berkaitan dengannya, memfasilitasi segala kebutuhan orang tua untuk husnul khotimah. Di luar kendali kita, suatu ketika ia akan meninggalkan kita. Oke kawan-kawan, ini ada kita untuk bisa melakukan latihan itu, apa yang ada di dalam kendali dan apa yang ada di luar kendali sebagai tadi contoh. Oke kawan-kawan, jadi bismillah, ketika kita punya kontrol, punya kendali, punya peta kendali, apa yang ada dalam kendali kita itu yang akan dihisap. Apa yang ada di luar kendali kita, insya Allah itu tidak akan dihisap oleh Allah. Insya Allah kita hidupnya akan tenang, akan bahagia. Andaikan pun ada masalah seberat apapun, semoga itu sebagai pengukur dosa. Allah tahu kemampuan kita, semua baik menurut Allah. Andaikan pun itu berat, semoga sebagai pengukur dosa kita yang berhadiah surga. Oke kawan-kawan, ketika kita disakiti orang, dihianati, insya Allah kita tidak akan dihisap. Tetapi ketika kita menyakiti, kita membenci, kita membicarakan orang lain, itu yang akan dihisap. Oke teman-teman, semoga dengan ini sharing yang saya sediakan di sini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.